saat malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah. Dan mari bersama-sama dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kasih anugerah kebaikan-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami sungguh menyadari semua adalah bukti kasih anugerah Tuhan bagi kami. Penyertaan, perlindungan dan pembelaan Tuhan betul-betul kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat malam hari ini Bapa, kami rindu untuk berbuat bakti, memuji, menyembah dan meninggikan Engkau Allah kami. Dan mari Bapa, Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kiranya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami saat ini, menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat malam hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dimanapun dewasa muda saat ini berada, saya jemput kita sekalian boleh bangkit berdiri. Mari bersama kita tinggikan dan agungkan Allah kita yang dahsyat. Dia adalah Allah yang berkuasa melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia adalah Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan dan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya.
Tuhan adalah kekuatan dan mazmur bagi kita semua. Dia adalah perlindungan dan pengharapan bagi setiap kita. Dan mari bersama-sama kita hanya percaya padanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk rekan-rekan dewasa muda dimanapun kita berada. Engkau sungguh Bapa yang mengasihi kami. Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
itulah bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku ya Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati dan urapi ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Berkati kami juga semua ya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami semua menjadi alat-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada hamba-Nya disilahkan. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali, rekan-rekan dewasa muda, via Zoom. Iya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan malam hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun tepatnya dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudari Sabrina Lisa, Yuli Wulandari, Mama Caca ini ya, tadi memuji Tuhan dengan semangat sekali, luar biasa. Saudara Pator, Saudari Mariani Belo, Yulia Takaseng Serang, dan Sulis Samidin. Puji Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa
untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa, yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami juga mengucap syukur atas apa yang Engkau telah kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara kami, yang tepatnya dalam minggu ini Engkau tambahkan usia 1 tahun. Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami, Tuhan, yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu tadi. Biarlah kiranya Engkau membuat mereka semakin hari semakin memahami akan rancangan-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan mereka secara pribadi, dan mereka boleh menghargai kesempatan, anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, sehingga semakin hari mereka menjadi pribadi yang semakin memuliakan Engkau. Berkati Tuhan tubuh jiwa roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan, Kau sumber jawaban. Dan biarlah Tuhan, dengan kesempatan yang Kau berikan, mereka bisa lebih lagi hidup untuk Engkau. Yang sudah berumah tangga, Kau berkati juga rumah tangganya, Tuhan. Dan Tuhan, buatlah berhasil akan apapun yang mereka kerjakan. Dan kami percaya Engkau akan terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu terus Engkau limpahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai harta dan hati ya. Tadi laptop saya ada sedikit gangguan sehingga saya numpang ini laptopnya. Iya, fontnya agak berubah, nggak apa-apa. Yang penting saudara bisa lihat. Iya, bisa dilihat gambarnya ya? Bisa, tak? Gambarnya bisa dilihat? Iya. Oke. Nggak mau jalan nih. Laptopnya numpang soalnya tuh. Oh, tadi macet sebentar. Oh, terpotong ini ya. Oke. Mari saudara kita baca dulu dalam Matius 6. Kita baca dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 ya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca saja, nanti saudara juga bisa ikuti di rumah ya. Kita baca sama-sama. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dulu arti daripada harta. Iya, temanya adalah harta dan hati. Iya, kita lihat dulu arti daripada harta. Harta itu kalau saya simpulkan lihat daripada kamus KBBI ya, itu adalah kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Iya, arti harta adalah kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kita cermati kembali dari ayat Matius 6 ayat 19 tadi dikatakan demikian saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Saya kasih warna yang berbeda dengan garis bawah karena ini yang akan kita renungkan bersama. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tadi harta artinya adalah kekayaan yang terwujud maupun yang tidak terwujud. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti itu berbicara mengenai kekayaan yang terwujud. Ya, diantaranya berupa uang, ya, rumah, itu kekayaan yang terwujud ya yang ada di sekitar kita.
Itu apa? Uang. Ya, memang semuanya sih dengan uang. Tetapi ada wujud juga harta kekayaan, biasa disebutkan uang, rumah, inventaris-inventaris yang kita miliki ya, bisa sepeda motor, mobil dan lain-lain. Ya, terwujud, nyata, kelihatan kita miliki ya, bisa kita gunakan ya, kelihatan. Matius 6:20 berkata, tetapi, kata tetapi ini berarti lawan katanya ya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, harta di sorga berbicara mengenai yang tidak kelihatan, saudara. Ya, harta yang tidak terwujud, kekayaan yang tidak terwujud. Apa itu? Itu berbicara mengenai kehidupan kekal. Ya, kita sudah memiliki kepastian dalam kerajaan sorga dan kita akan hidup dalam kehidupan kekal, dan itu berbicara juga upah di sorga. Ya. Matius 6:19-20 berbicara tentang harta di bumi, harta di sorga. 2 Korintus 5 ayat 1 itu berbicara mengenai bumi dengan sorga. Jadi ini berbicara mengenai dua tempat. Ya. Ayat yang berbeda tapi berbicara mengenai dua tempat. Ya, 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Nah, saudara, kita cermati bersama dari dua ayat yang kita baca, dari Matius dan 2 Korintus ini, saudara, ternyata sama-sama menekankan tentang bumi dan sorga. Ya, dengan demikian, firman Tuhan menekankan ada dua kehidupan. Hidup sementara, yaitu di bumi, dan hidup kekal, itu di sorga. Kekekalan, berbicara hidup kekal, itu di sorga. Saya kasih garis miring neraka ini, saudara, maksudnya kekekalan ada dua. Hidup yang kekal di sorga, atau kebinasaan kekal di neraka. Iya. Jadi ada dua kehidupan ya, yang di bumi ini sementara, dan yang kekal, kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Ya. Dengan demikian, saudara, kita tahu bahwa Alkitab mengingatkan supaya kita memiliki tujuan atau fokus kehidupan yang benar. Ya, kalau Alkitab menekankan dua hal ini tadi, ya, Alkitab menekankan dua hal ini tadi mengenai ada dua kehidupan, yang sementara di bumi dan yang kekal di sorga. Firman Tuhan mengingatkan supaya saya dan saudara bisa memiliki tujuan kehidupan yang benar, sehingga kita bisa memiliki prioritas yang benar. Ya, tujuan, apabila tujuan saya dan saudara selama hidup ini kepada kekayaan yang terwujud, yaitu harta yang di bumi, berarti itu sifatnya adalah sementara, yang sementara. Kita fokus kepada yang sementara-sementara. Kalau tujuan kita kepada kekayaan yang terwujud. Kalau tujuan hidup kita ini kepada kekayaan yang tidak terwujud, harta di sorga, itu berarti berbicara mengenai kekekalan. Ya. Umumnya, saya dan saudara, setiap manusia senang dengan apa yang terwujud. Sesuatu yang kelihatan, ya kan, daripada yang tidak terwujud. Wah, kalau lihat harta, sesuatu yang terwujud kita rasanya wow, gitu ya. Dulu kita nggak punya apa-apa, kemana-mana naik angkot. Begitu kita diberkati Tuhan, kita ada uang, kita bisa membeli sepeda motor, rasanya wow, begitu ya. Punya sepeda motor pertama kali. Tapi sekian lama, karena manusia itu kan kecenderungannya ingin lebih dan ingin lebih lagi, begitu ya. Sekian lama kepingin mobil, begitu dapat mobil, wow, gitu. Ya, dulu cuma ngekos, ngontrak, akhirnya punya rumah hanya BTN. Tapi setelah Tuhan berkati dan dapat rumah yang lebih besar, kita rasa wow, gitu ya. Kita senang gitu. Dibandingkan dengan kalau misalnya hamba Tuhan itu berbicara mengenai pikirkanlah perkara yang di atas. Wah, bagi kita sepertinya ya itu sih omongan daripada hamba Tuhan. Ya, kita tahu sih sorga, kita mau masuk sorga, tetapi jarang sekali saudara kehidupan dalam kekristenan ini, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita mau mengejar kekayaan atau harta yang di sorga. Sedangkan firman Allah sangat jelas, janganlah kamu ya kan mengejar harta yang di bumi, tetapi melainkan yang di sorga. Itu kekayaan yang tidak terwujud. Manusia suka yang terwujud ya. Contohnya kalau ini kan, ya
Dengan yang ini, apalagi yang warnanya merah-merah, saudara, semua orang menginginkan. Nggak ada orang yang nggak suka uang ya. Ya, semua orang suka uang, semua orang butuh uang. Ini adalah harta di bumi. Ini adalah kekayaan yang terwujud. Ya, kalau tujuan kepada kekayaan, kalau hidup kita tujuannya hanya kepada kekayaan yang terwujud, saya katakan hanya, berarti itu fokus satu-satunya. Kalau tujuan kita hanya kepada kekayaan yang terwujud, harta di bumi yang sifatnya sementara, maka kita akan menjadi pribadi yang cinta uang. Iya, karena segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya adalah di uang, saudara. Saudara kepingin beli sepeda, butuh uang. Saudara kepingin beli motor, butuh uang. Saudara ingin punya rumah walaupun BTN, butuh uang. Ya, saudara ingin apa lagi, butuh uang. Ya, kalau fokus atau tujuan hidup kita hanya kepada harta di bumi, kekayaan yang terwujud, yang kelihatan, yang nyata, yang bisa kita nikmati, maka kita akan menjadi pribadi yang cinta akan uang. Nah, apa kata Alkitab tentang orang yang cinta uang? Ya, apa kata firman Tuhan tentang orang yang cinta uang? Cinta uang, prioritas hidupnya adalah uang. Sorry, ini agak terbongkar ya, karena memang saya pindahkan tadi laptopnya, nggak bisa connect tadi ya. Nggak apa-apa, yang penting saudara bisa baca. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata demikian, saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara perhatikan, akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Orang kalau tujuan atau fokus hidupnya kepada harta yang di bumi, kekayaan yang terwujud, dia akan menjadi pribadi yang cinta uang, di mana prioritas hidupnya itu adalah uang. Semuanya uang, uang, uang. Ya, pokoknya uang itu harus, gitu ya. Itu sebenarnya dikatakan sebab oleh memburu uang, memburu berarti dia hanya mengejar, gitu ya. Memburu uang, prioritas hidupnya itu. Dia buru, dia kejar sampai dapat. Dan itu menjadi prioritas hidupnya. Oleh sebab memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, dampak orang yang cinta uang, yang prioritas hidupnya adalah uang, dia akan menyimpang dari imannya. Ya, apa itu saudara ya? Dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa menurunkan standar firman Allah demi uang. Iya, kita nggak berbicara orang yang tidak rohani. Iya, kita berbicara orang yang di dalam Tuhan yang sudah lahir baru, yang rajin ke gereja, setia. Ya, dalam banyak hal dia bisa melakukan apa yang dikatakan firman. Tetapi kalau bersentuhan dengan uang, tetapi kalau berbicara ada hubungannya dengan uang, nah ini dia sulit. Iya, ada orang saudara dia rohaninya cukup bagus. Iya, cukup bagus dia. Dalam hal ibadah dia taat. Iya, tetapi pada saat bersinggungan dengan uang dan menyangkut uang, dia bisa merelakan kesaksian hidupnya itu jadi hilang demi mempertahankan uang. Kenapa? Karena dia cinta uang. Dan bagi dia, uang itu segala-galanya. Sedangkan pujian tadi berkata, kaulah segalanya. Kaulah, kau guru besar. Tuhanlah segalanya. Nah, orang-orang yang tipe seperti ini, dia cinta Tuhan. Bahkan di saat dia menaikkan pujian, kaulah segalanya di dalam hidupku. Gak ada yang lain ya dalam pujian itu. Tapi saudara, dalam menjalani kehidupan kesehariannya, betul-betul dia menjadikan Tuhan segalanya. Tetapi pada saat bersinggungan dengan uang, tanpa disadari, dia bisa menyimpang dari imannya. Dia akan buru, dia akan kejar, dia akan pertahankan. Iya, firman yang dia akan berusaha untuk mendispensasikan tanda kutip firman dalam kehidupannya. Itu yang saya katakan, dia bisa menurunkan standar firman Allah demi uang. Iya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi saudara jangan kaget kalau saudara melihat
Ada orang yang begitu rohani, tetapi ternyata bermasalah di dalam hal keuangan. Ya, tidak bisa sedikit pun tentang keuangan. Ya, karena firman Allah sudah berkata, orang yang cinta uang, memburu uang, itu membuat dia menyimpang dari imannya. Dan dampak berikutnya, saudara, itu akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, kenapa saudara? Orang yang cinta uang, prioritas hidupnya adalah uang. Semuanya adalah uang, duit, gitu ya. Sampai tidur pun dia mimpikan itu duit, gitu ya. Dia akan bicara akan itu juga duit, gitu. Itu orang yang cinta uang. Orang yang cinta uang, prioritas hidupnya adalah mencari uang. Prioritas hidupnya adalah uang. Dia mencari uang sampai lupa Tuhan, lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Kenapa saudara? Sibuk. Aduh, seakan-akan waktu nggak cukup. Aduh, gitu ya. Saya teringat tadi saya coba cari ya, tapi laptop saya lagi bermasalah tadi. Saya ingat itu tayangan Dong Hai. Pernah beberapa kali saya tayangkan ya. Di saat Tuhan berkata, aku ingin berbicara, maaf Tuhan, saya sibuk. Oh, dia sibuk, saudara. Dia sibuk. Iya. Terkadang ada orang yang sibuk seperti ini, tapi sibuk juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sibuk gitu ya. Karena sibuknya dia lupa Tuhan. Bagaimana itu lupa Tuhan, saudara? Dia bisa, orang tersebut bisa bangun tidur, langsung dia beraktivitas, tanpa dia mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu segala sesuatu yang ada dari Tuhan, tapi ini enggak langsung. Ya. Dan sepanjang hari dia sibuk ya, apalagi pandemi ini ya, saudara, semua kita sibuk. Ya, khususnya yang kodratnya sebagai ibu-ibu, ya, baik itu yang URT maupun juga yang kerja di kantor, saudara ya, harus lebih banyak tangan, menghandle anak-anak lebih banyak di rumah, gitu kan. Suami pun juga kalau nggak berkepentingan lebih banyak di rumah. Sikon di rumah saja, stay at home ini kan membuat kita kesibukan bertambah. Iya, piring cucian nggak pernah berhenti. Karena kalau di rumah apa kerjanya? Ya makan lah, ya kan? Sedikit-sedikit praktek bikin makanan apa dan sebagainya. Nah, kita ibu rumah tangga yang tidak ada asisten rumah tangga, nggak pernah berhenti pekerjaan, sibuk. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita bisa lupa Tuhan. Ya, kita nggak mengingkari Tuhan, kita nggak menyangkal Tuhan. Tapi dalam keseharian kita nggak intim lagi dengan Tuhan. Mau ibadah pun nggak sempat. Ya, saya nggak tahu rekan-rekan dewasa muda yang ada saat ini, saudara kalau ibadah hari Minggu, ibadah raya yang saat ini sedang online, betul-betul saudara on time atau tidak. Itu kan nanti bisa nonton di YouTube-nya. Nanti bisa sebentar gitu kan. Iya, yang penting tidur dulu, mumpung online kesempatan tidur gitu ya. Dan di saat saudara ibadah dengan segenap hati, dengan penuh kesiapan, atau saudara hanya ibadah ala kadarnya dengan baju tidur, gitu kan? Dan dengan kondisi makan dan sebagainya, itu sebabnya di dalam setiap ibadah pasti ada tayangan ibadah online ya, bahwa ini adalah bukan tontonan, tapi saudara beribadah, yaitu saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Saudara sedang berbuat bakti kepada Tuhan. Ya, orang yang cinta uang, dia bisa lupa Tuhan. Karena kesibukannya, selain lupa Tuhan, dia juga bisa lupa keluarga, gitu saudara ya. Sampai ada gambar anak-anak yang saya lihat tayangan, dia berkata, saya nggak butuh semua ini mama papa. Di sampingnya dia itu saudara, ada mainan, ada laptop, ada HP. Gambar itu sangat bagus ya. Dia berkata, mama papa saya nggak butuh ini, saya membutuhkan mama papa. Berarti hati seorang anak, jeritan hati seorang anak. Dia lebih membutuhkan kehadiran kita orang tuanya dibanding finansial yang kita berusaha berikan kepada anak-anak kita. Iya, tapi kehadiran kita itu lebih dibutuhkan. Sama seperti kita juga membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan yang harusnya setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan pun tetap dia number one. Kenapa? Karena prioritas hidupnya bukan uang. Tapi prioritas hidupnya adalah kaulah segalanya di dalam hidupku. Seperti pujian tadi. Kalau kaulah segalanya, pasti akan dicari. Ya, seringkali saya memberikan ilustrasi anak kami Jaden, saudara ya. Karena itu ilustrasi itu pengalaman yang saya hadapi. Anak kami Jaden itu, dia dalam keseharian,
itu nggak bisa lepas daripada kami orang tua. Dalam arti kata nggak bisa lepas, dia mandiri. Tetapi misalnya dia lagi nonton, seperti tadi aja, saya tadi sibuk nyambung terus begitu ya, karena banyak sekali pasien-pasien tanda kutip ya, baik yang konseling maupun juga yang lagi isoman dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sambil saya persiapan, saya sibuk, saya damping juga dia sekolah. Itu walaupun dia sibuk bermain, nanti pasti dia akan ada datang sebentar, dia peluk. Kenapa, J? Mau peluk, mami mau cium begitu ya kan? Karena begitu melekat gitu. Dia senang kalau kami bersama-sama dengan dia gitu kan? Karena kehadiran itu lebih penting gitu. Sehingga saya melihat ya, kadang-kadang saya juga bingung. Sementara saya sibuk, padahal saya lihat dia lagi asik nonton gitu ya. Nanti tiba-tiba kami kan berbeda tempat. Saya di tempat kerja karena WFH ya. Di tempat kerja dia di kamar gitu nonton. Nanti dia akan keluar, dia cari hanya untuk sekedar kecupan cium. Setelah itu dia pergi lagi gitu. Dan itu berapa menit kemudian bisa seperti itu. Iya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dari tayangan atau gambar yang saya lihat, itu anak berkata, bukan ini yang saya butuhkan mama, yang saya perlukan mama papa, tetapi kehadiran mama papa yang saya perlukan. Nah, kesibukan terkadang bisa membuat kita lupa. Iya, kita berpikir kita bisa menggantikan apa yang bisa menyenangkan hati anak-anak kita, gitu ya. Padahal mereka lebih membutuhkan kehadiran kita. Apalagi saudara, khususnya dalam sikon seperti ini, sikon pandemi, saya sudah pernah katakan beberapa waktu yang lalu, sebetulnya yang stres itu adalah anak-anak, gitu ya. Karena mereka nggak bisa bermain, mereka harus di rumah, sekolah di rumah. Belum lagi kalau sekolah berbeda-beda, tugas juga banyak, gitu ya. Contoh, Jaden waktu kelas 3 tugasnya nggak terlalu banyak. Ini kelas 4 hari-hari ada tugas. Kadang-kala saya bisa lupa karena kesibukan, saya lupa store. Sehingga pada saat di store, ditulis di Schoology-nya, late, terlambat, gitu ya. Ya, apa boleh buat, karena memang kesibukan. Dan memang, ya inilah sikon, gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang cinta uang, prioritas hidupnya adalah uang. Iya, sampai lupa segalanya. Terus berikutnya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai orang yang cinta uang? Ya, orang yang cinta uang selain prioritas hidupnya adalah uang, orang yang cinta uang tidak pernah puas dengan uang. Gambar ini pernah dipakai dalam ibadah dewasa muda yang beberapa waktu yang lalu. Iya, mengenai keserakahan ya, tamak. Iya. Tidak pernah puas dengan uang. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita baca sama-sama Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, gambar ini memang agak sedikit mengerikan. Iya, saudara lihat itu kalau orang lagi serakah dan tamak, yang cinta uang, ya, yang tidak pernah puas dengan uang, ya begini modelnya, mana itu uang, gitu ya. Nah, ini ada yang berkata waktu ibadah PDM yang lalu, menakutkan ini gambar. Nah, tanpa kita sadari, ya banyak anak-anak Tuhan yang masih terjebak dengan cinta uang seperti ini. Mungkin ekspresinya nggak seperti ini, saudara. Tapi dalam keseharian, kita bisa terjebak dengan cinta uang. Tidak pernah puas dengan uang. Dampaknya apa, saudara? Dampaknya adalah serakah. Arti serakah itu dalam kamus KBBI, selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Nggak pernah puas. Iya. Dulu dia berpikir kalau saya punya tabungan sekian, saya bisa mencapai sekian, kayaknya saya adalah orang berbahagia. Setelah dia mencapai, nggak pernah puas. Gitu, saudara ya. Dan lama-lama akhirnya menjadi pribadi yang serakah. Dampak serakah adalah orang yang serakah aplikasi hidup hari-harinya, penerapan hidup dalam hari-harinya, dia akan menjadi orang kikir. Saudara lihat ini, wajahnya ini opa dengan DP kumis, ya kan? Dia jaga baik-baik DP uang. Dan dia lirik baik-baik ini, di samping saya ada Tata ini. Jangan sampai Tata ambil ini uangnya satu keping atau 2 keping. Nah, itu kan dia lirik terus itu Tata. Awas memang jangan ganggu saya uang katanya. Ya. Kenapa, saudara? Karena dia ingin lebih lagi, ya kan? Ingin memiliki lebih lagi daripada apa yang dia miliki sekarang. Tidak pernah puas dengan uang. Iya. Nah, saudara, akhirnya membentuk dia menjadi pribadi yang serakah.
Dan orang serakah itu akan kikir, saudara. Apa itu kikir? Iya, dia tidak mau tak kurang sedikit DP uang. Iya, dan dia akan hitung. Kalau toh ada, sekalipun di depannya ada yang perlu ditolong, dia akan mikir, saya masih harus kumpul sekian ini, keuangan saya belum sampai sekian ini. Padahal dia mungkin punya lebih banyak, seperti yang diilustrasikan oleh firman Tuhan ya. Dia punya banyak, tetapi dia susah untuk membaginya. Karena apa? Bagi dia punya masih sedikit. Iya. Dan dia harus lebih lagi. Ya. Sehingga roh kikir masuk. Saudara perhatikan, di dalam kitab Wahyu dikatakan yang salah satu masuk dalam antrian barisan api neraka itu adalah orang kikir. Ya, orang yang kikir adalah orang yang cinta uang. So pasti itu, saudara. Iya. Dan dia serakah. Iya. Mungkin itu dampaknya juga dalam aplikasi sehari-hari, bukan hanya dalam hal uang, sampai kepada hal makanan dan sebagainya. Dia namanya serakah, dia akan kikir, susah untuk berbagi. Orang yang serakah susah untuk berbagi, saudara. Iya. Kalau tujuan hidup kita kepada kekayaan yang tidak terwujud, tadi kekayaan yang terwujud ya. Sekarang yang kedua, kalau tujuan hidup kita kepada kekayaan yang tidak terwujud, yaitu harta di sorga, tetapi carilah bagimu harta di sorga, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Siapakah orang bijaksana menurut firman Tuhan? Menurut firman Tuhan ya, bukan menurut saya. Siapakah orang bijaksana menurut firman Tuhan? Orang bijaksana adalah yang pertama, orang yang melakukan atau menghidupi firman. Ini sudah pernah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Iya, orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan atau menghidupi firman. Kata menghidupi itu, saudara, berarti setiap hari firman itu dilakukan dalam kehidupannya. Iya, dalam segala hal, termasuk menyangkut keuangan, iya, termasuk menyangkut harta, itu dia akan berusaha untuk tetap melakukan firman. Iya. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu tujuan hidupnya. Dia tahu bahwa di dunia ini cuma sementara. Iya. Dia tidak mengejar harta di bumi, tapi dia akan mengejar harta di sorga. Kenapa, saudara? Orang yang bijaksana, dia mengejar harta di sorga. Mungkin saudara berpikir, wah berarti kalau begitu dia nggak butuh duit. Berarti nggak perlu kerja dong. Firman Allah nggak pernah kontradiksi, saudara. Iya, firman Allah sangat menekankan setiap orang harus bekerja. Bahkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan yang tidak bekerja janganlah dia makan. Berarti firman Allah nggak pernah membenarkan orang itu malas. Orang itu pasif. Tuhan sangat menekankan kita harus menjadi orang yang rajin, orang yang produktif selama kita hidup di kemah yang sementara ini di bumi ini. Iya. Tetapi saudara, orang yang bijaksana, dia akan menjadi orang yang punya tujuan hidup kepada kekekalan. Yang dia kejar adalah hidup yang kekal. Yang dia kejar adalah harta di sorga. Kenapa? Karena dia tahu ada jaminan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya, orang yang bijaksana adalah orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, itu berbicara mengenai harta di sorga. Kekayaan yang tidak terwujud, itu harta di sorga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berbicara mengenai kekayaan yang tidak terwujud. Itu berbicara mengenai kekekalan, yaitu hidup kekal, upah. Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari harta di sorga, harta yang tidak terwujud, maka engkau akan memiliki dan menikmati harta yang terwujud. Selagi kita hidup di bumi. Iya. Tapi luar biasa, saudara, dengan mengejar harta di sorga, kita akan dilimpahkan firman Tuhan. Kita akan dilimpahkan dengan harta yang terwujud. Iya. Anak-anak Tuhan yang beriman plus rajin, kalau cuma beriman plus malas, nggak akan pernah terjadi penggenapan firman, saudara. Karena ada yang bertanya, kenapa itu orang di luar Tuhan tapi hidup mereka kaya? Saya berkata, kalau dia rajin pasti dia kaya lah.
Iya. Tapi kekayaannya hanya di dunia ini. Setelah itu dia kemana dia nggak tahu. Maksudnya dia rajin nggak punya Tuhan, nggak punya kepastian keselamatan. Tapi kalau kita rajin plus kita punya kepastian keselamatan, kita menikmati apa yang janji Tuhan di sini dan kita juga memiliki kepastian dalam kehidupan yang kekal. Nah, saudara, inilah mengenai orang yang bijaksana. Iya, orang yang fokus tujuan hidupnya kepada harta di sorga, kepada harta yang tidak terwujud, iya, secara kebenaran firman dari Matius 6 ayat 33, dia pasti kaya, memiliki kekayaan yang terwujud di dalam bumi ini. Iya. Matius 6:21, kita kembali kepada tadi saudara, dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, kita mengejar harta yang mana? Karena itulah yang akan mempengaruhi hati saya dan saudara. Kalau kata kita berarti saya dan saudara ya. Jadi firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sementara saya mempersiapkan tadi, ya kita mengejar harta yang di mana selama kita hidup ini, saudara. Apa yang kita kejar? Karena yang kita kejar itulah yang akan mempengaruhi hati kita. Berarti harta, pemahaman harta itu bukan hanya uang. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Dari Kamus Bahasa Indonesia dengan firman itu klop, saudara ya. Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah kekayaan yang terwujud maupun yang tidak terwujud. Dan tadi ayat-ayat tadi sudah sangat menjelaskan harta di bumi dan harta di sorga. Berarti mengenai yang terwujud dan yang tidak terwujud, sangat sinkron ya. Kita mengejar harta yang mana? Apa yang saya dan saudara kejar? Karena itu yang akan mempengaruhi hati kita. Kalau kita mengejar akan harta di bumi yang sementara, yang terwujud, nah disitulah hati kita. Seperti yang dikatakan oleh ayat ini tadi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita mengejar harta yang di bumi, ya, di situ juga hati kita. Ya, karena uang dan segala sesuatunya itu akan menjadi istilahnya Tuhan Allah kita. Gitu. Kita akan fokus ke sana dan itu adalah menjadi tujuan hidup kita. Ya. Dan akhirnya membuat kita nggak akan pernah puas dalam kehidupan ini. Ya. Kita harus bekerja. Alasannya kan kita, firman Tuhan katakan kita harus bekerja. Benar. Tapi Tuhan mau juga kita memahami firman Tuhan secara keseluruhan. Bukan cuma dicuplik-cuplik, akhirnya kita artikan dengan sendirinya. Gitu. Kalau sebaliknya, saya dan saudara, harta yang kita kejar adalah harta di sorga. Saudara, kalau saya berbicara mengenai harta di sorga, bukan berarti saudara cukup berdoa terus di kamar, saudara pergi penginjilan terus. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprahnya di sini nih. Salah kaprahnya di sini, gitu ya. Saudara penginjilan, saudara pelayanan, saudara baku balas WA, pelayanan pribadi, dan tidak perlu yang lainnya. Enggak. Firman Allah nggak pernah kontradiksi, saudara. Iya, tapi sinkron satu sama lain. Kalau kita mengejar harta yang di sorga, kekayaan yang tidak terwujud, ya, saya udah katakan tadi, saudara nggak perlu khawatir. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berbicara mengenai kebenarannya, firman-Nya, hidupi itu firman, lakukan itu firman, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Harta di sorga itu yang saudara cari, harta di bumi itu akan saudara miliki dan saudara alami dan saudara nikmati. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi maksudnya saudara, kalau saudara mengejar harta di sorga, semuanya include saudara miliki. Kalau saudara mengejar harta di bumi yang sementara, yang tidak terwujud, saudara justru akan terjebak dengan cinta uang,
dan akan terjebak dengan menjadi pribadi yang serakah dan jadi kikir. Ya, kenapa? Tadi ya, orang yang cinta uang, prioritas hidupnya adalah uang. Orang yang cinta uang, dia tidak pernah puas dengan uang. Ya, selalu ingin lebih. Selagi ini kotak ini belum sampai banjir-banjir, ini kalau gambaran kotak harta karun ini ya. Belum sampai meluap-meluap, dia rasa belum. Sudah meluap pun dia akan cari kotak yang satunya lagi, dia akan isi lagi. Dia belum merasa puas gitu ya. Maka dikatakan dampaknya dia akan dia akan menyimpang dari imannya. Iya, dia bisa menghalalkan segala macam cara, dia bisa mendispensasikan firman, ya kan? Sehingga dengan demikian tanpa dia sadari, ya dalam segala hal dia berkata, kaulah segalanya. Dia berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi saudara begitu bersinggungan dengan uang dan berbicara tentang uang, ya dia bisa rela menyimpang dari imannya. Dan dia berusaha mendispensasikan firman dengan kalimat-kalimat rohani, pada sesungguhnya dia sudah menyimpang dari imannya. Hanya karena harta di bumi, hanya karena sesuatu yang terwujud yang ingin dia raup sebanyak-banyaknya, dan dia tidak pernah merasa puas. Terjebak dengan dosa serakah dan menjadi pribadi yang kikir. Tidak tahu berbagi dalam kehidupannya. Beberapa saat yang lalu pada saat mau pembukaan sekolah calon gembala, kita kehadiran beberapa bapak-bapak majelis pusat, ya MPH. Nah, saudara, 3 orang bapak majelis pusat ini pergi ke suku Lauje. Mereka rindu, mereka penasaran, ya, dengan pelayanan yang ada di GPPS Sulteng tentang suku-suku terpencil. Ya, pada saat hamba-hambanya ini 3 orang berangkat, wow, pulang sampai detik ini kalau ketemu dengan saya di rapat atau apa, selalu suku Lauje yang mereka bahas, gitu ya. Mereka ada rasa sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka geleng kepala, luar biasa ini hamba mantan GPPS Sulteng. Hati misinya luar biasa, medan yang tidak mudah. Tapi luar biasa nih GPPS Sulteng. Proyek Tuhan jalan terus. Iya, apalagi kalau di suku terpencil, saudara, itu proyeknya jauh lebih mahal. Kenapa? Karena akses jalan. Akses jalan yang membuat segala sesuatunya mahal, sehingga membangun pastori dari bangunan kayu pun akan jadi mahal. Iya, butuh pasir diangkut dari jalan. Untuk naik ke tempat tujuan itu harus lewat ojek. Jadi itu pasir diangkat hanya satu karung, jatuhnya lebih mahal. Gitu ya. Seng pun juga lebih mahal karena akses jalan. Jadi kalau misalnya ada proyek, kenapa di suku terpencil ini proyek berarti dimainkan ini? Enggak, memang dia lebih mahal. Iya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Setelah itu salah satu daripada Bapak MP ini pulang ke tempat pelayanannya. Saya nggak sebutkan ya. Pulang ke tempat pelayanannya, terus habis itu dia langsung berbagi dengan temannya. Temannya ini pengusaha, gitu ya. Dia MP, hamba Tuhan full time. Dia gembala di salah satu GPPS, gitu ya. Dia tahu temannya ini punya hati misi. Ya, begitu disampaikan sama temannya, dia kasih tunjuk itu foto syutingan bagaimana beliau-beliau ada ke suku Lauje, gitu ya. Ke Tengki Ulu, ke Monsip, ke Pinisangkang, gitu ya. Ada 3 pos PI yang ditangani oleh GPPS Pondoyong juga. Nah, saudara, pengusaha ini dengan spontan lihat, wow, ini betul-betul ini adalah pelayanan misi yang luar biasa ini. Saya mau menabur. Baru tiba di tempat tujuan, berapa lama telepon kepada saya dan langsung di drop sekian puluh juta. Iya. Untuk pos PI yang di suku Lauje. Belum berapa lama, saudara, nggak sampai 1 minggu bertanya lagi nih. Salah satu Bapak MP. Teman saya bertanya, Bu, Ibu Lea, itu yang suku Wana bagaimana ya? Saya selaku MD saya penuh dengan dokumentasi. Iya, saya bagikan. Secara cepat saya bagi via WA itu dokumentasi. Ini Mokoto lagi membangun nih, lagi bikin pastori dari bangunan kayu, sementara mau diselesaikan gitu kan. Nah, ini Salubiro ini saya share. Hanya hitungan tidak sampai 1 hari, saudara, hanya berapa jam sudah muncul laporan. Iya, sudah di drop sekian puluh juta lagi. Bukan saya, melalui gembala yang terdekat dengan, kan kita di Sulteng, pelayanan suku terpencil dilayani oleh GPPS, jemaat lokal yang terdekat. Tapi koordinasi kami cukup kuat ya. Saya berkata kepada Bapak Gembala, ya, kepada Om Martino,
Waktu kami di Bukit Doa, kami berbincang, saya berkata, luar biasa ya Om. Ini temannya Bapak A, ya saya nggak sebutkan ya, Bapak MP ini ya. Temannya Bapak A ini sudah berbuat untuk Lauje dengan Wana. Gitu. Dan saya berkata, Om, temannya ini saya nggak tahu namanya sampai sekarang, saudara. Gitu. Saya berkata, Om, bahwa dia adalah orang yang tahu arti hidup. Dia adalah orang yang tahu apa arti hidupnya, dan dia punya tujuan dan fokus kepada kekekalan. Iya. Dalam masa pandemi seperti ini, saudara, lebih memungkinkan orang itu menutup ini peti. Ini gambar di slide yang saya tayangkan ini. Lebih memungkinkan dan lebih beralasan lah dengan sikon pandemi, ini peti ditutup, langsung digembok baik-baik, tidak boleh ada pengeluaran. Tetapi pengusaha ini, dia hambur. Iya, dia hambur. Iya, dia hambur untuk pekerjaan Tuhan. Dia nggak pernah takut dengan apa yang terjadi ke depannya dengan pandemi. Iya, dia nggak berkata saya lebih baik. Kan beberapa orang berkata kan ini sekarang ini saatnya harus menyimpan. Betul. Saya nggak berkata saudara tidak pakai hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Saya berbicara mengenai hati saat ini. Harta dan hati. Apa keterkaitannya harta dengan hati? Ya, saudara. Saya berkata, pengusaha ini dia tahu dalam masa seperti ini adalah kesempatan dia untuk menabur. Iya, karena dia tahu ke depan semua dia tidak bawa. Saya lupa ya. Saya pernah khotbahkan sekitar 20 tahun yang lalu lebih. Ada satu tokoh dunia, entah Alexander Agung atau siapa ya saya lupa. Tapi saya ingat ceritanya adalah sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada bawahannya. Kalau aku meninggal, tolong buat lubang di samping kanan kiri. Bingung kan? Apa itu lubang di samping kanan kiri peti? Dia berkata, setelah itu, kalau aku meninggal, sebelum aku terbujur kaku, pakai jas, kasih keluar tanganku di sebelah kanan dari lubang itu, kasih keluar tanganku di sebelah kiri dari lubang itu. Nah, orang-orang di bawahannya bertanya, untuk apa tujuannya? Dia berkata, aku ingin membuktikan kepada seluruh dunia, aku datang tidak membawa apa-apa. Dan aku pulang juga tidak membawa apa-apa. Tapi saya lupa ini tokoh siapa saudara ya, tapi ini adalah kisah ya, dari autobiografi daripada orang tersebut. Jadi dia memahami bahwa kalau toh dia diberkati Tuhan dengan harta di bumi yang sifatnya sementara, tidak kekal, dia harus pintar memanagenya, dia harus tahu menggunakannya. Bagaimana harta yang di bumi ini, harta yang terwujud ini, akhirnya betul-betul bisa sampai di kekekalan. Iya. Harta yang terwujud ini menjadi harta yang tidak terwujud, yaitu harta di sorga. Dia tahu arti hidupnya. Seperti tadi saya juga bingung saudara, dalam waktu 1 minggu dia langsung bukan orang GPPS loh, bukan orang GPPS. Sehingga saya berkata dia adalah orang yang berbahagia, dia tahu apa arti hidupnya, dia tahu dia bekerja, dia mencari, ya dia pakai untuk kebutuhannya, dia tahu juga dia menabur untuk ladang-ladang misi, dan dia tahu itu harta di sorga. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita kejar saat ini? Harta di bumi atau harta di sorga? Karena itu akan mempengaruhi hati kita. Di mana hartamu? Kalau harta yang kita kejar saat ini adalah harta di bumi, nah disitulah hati kita. Iya, menyimpang dari iman itu bisa kemungkinan besar. Sekali lagi, kalau gitu kalian kita nggak usah sungguh-sungguh bekerja, enggak.
Ya, saudara harus bekerja dengan keras begitu rupa. Begitu saudara diberkati, saudara tahu ini berkat dari siapa dan untuk apa. Ya, sehingga saudara dan saya tidak perlu terjebak dengan keserakahan. Tidak perlu terjebak dengan kikir. Ya. Tapi kita adalah orang yang tahu hidup untuk membagi hidup. Ya, kita tahu arti kehidupan. Semua ini adalah titipan. Kita adalah manajer-manajernya Allah. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola, bukan untuk membangun kerajaan sendiri, tetapi untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini melalui harta kekayaan yang terwujud ini. Sehingga kita tidak terjebak dan kita tidak perlu menyimpang dari iman. Dan hati kita, prioritas hidup kita bukan di uang. Sehingga kalau berbicara mengenai uang, akhirnya membuat kita menyimpang dari iman. Ya, kesaksian kita bisa menjadi rusak hanya karena uang. Gitu. Karena memang hartanya adalah kekayaan yang terwujud. Tapi kalau sampai saat ini, malam hari ini, saya dan saudara, sementara bersama-sama kita merenungkan firman, harta bagi kita adalah mengenai harta di sorga, kekayaan yang tidak terwujud, itu yang saya dan saudara kejar. Dan itu terbukti dalam keseharian kita. Kita hidup tidak kikir waktu dengan Tuhan. Kita loyal dan royal dengan Tuhan. Dia tetap segalanya. Bangun tidur itu yang kita cari. Sama dengan anak-anak kita kan. Bangun tidur pasti kita orang tuanya dicari. Iya, bapeluk, bacium. Kenapa? Karena hatinya melekat. Kenapa? Karena dia bisa merasakan kasih kita kepada dia. Ada suatu chemistry yang luar biasa. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Iya. Karena kalau berbicara mengenai harta yang tidak terwujud, nah saudara, kalau itu adalah harta kita, dalam keseharian kita, hati kita pasti fokusnya adalah kepada Tuhan. Kepada kekekalan. Kita tetap menjalani keseharian kita, tetap bekerja, tetap berbisnis, ya kan? Tetap berbisnis, tetap menjalani rumah tangga. Tetap saudara bisa memiliki suatu seruan doa, Tuhan kapan kau memberikan saya jodoh. Contoh bagi yang single-single ya. Tetap saudara punya suatu mimpi, visi, target-target, silakan. Tetapi pahami dulu saat ini apa yang saudara kejar dalam kehidupan dan apa yang menjadi hartamu. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa harta saya? Kalau saya bertanya kepada diri saya toh, yang menjadi harta bagi saya apa? Oh, tabungan saya bukan semakin bertambah, tapi dalam pandemi ini tabungan saya semakin berkurang. Saya yakin masa pandemi ini sebagian besar lah ya, tidak semua. Sebagian besar pasti tabungan kita semakin berkurang. Iya. Apalagi yang terdampak dalam perekonomian. Yang tidak terdampak pun, tetapi yang memahami tentang harta di sorga, yang memahami tentang harta atau kekayaan yang tidak terwujud, saudara pasti nominalnya dia akan berkurang. Kenapa? Dalam masa pandemi ini saudara, ada banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, ada di antara kita yang sedang isoman saat ini. Iya. Kita bisa memberikan bentuk perhatian, kasih kita berbagi kasih kepada dia. Nah itu harta di bumi yang terwujud itu yang dibutuhkan. Selain doa, iya kita bantu pulsa, kita bantu susu kalau dia sudah berumah tangga karena dia terdampak, ya kan? Dia lagi isoman, dia nggak bisa bekerja, ya. Terus habis itu mungkin dia lagi sakit, bahkan ada yang antara hidup dan mati. Ya, karena memang COVID ini nggak main-main, saudara ya. Belakangan saya banyak cukup sibuk, ditambah dengan ART saya lagi izin pulang gitu kan. Ini sudah datang hari ini dia harus harus karantina mandiri. Ini kadang-kadang orang salah ya, isoman dengan karantina mandiri dijadikan satu begitu. Ini dia lagi karantina mandiri. Oh, sibuknya saya luar biasa, mana telepon nggak pernah berhenti, saudara. Setiap hari nguatin orang gitu ya. Muatin orang, dan apa yang bisa kami lakukan. Makanya saya berkata, dalam masa pandemi ini, mungkin sebagian besar, karena terdampak perekonomian, ya kan, harta yang terwujud itu mulai berkurang, atau mungkin memang berkurang karena saudara harus menabur, saudara jangan pernah khawatir. Kalau engkau menabur dan bukan menghambur, engkau akan menuai berkali lipat.
Ya, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau memang harta bagi kita itu adalah harta di sorga, sesuatu kekayaan yang tidak terwujud. Nah, saudara, hati kita pasti di situ. Setiap hari kita nggak akan pernah jadi orang kikir. Secara manusia capek. Ada orang chat, ada orang telepon, ya. Kita berpikir, kita juga butuh istirahat. Kita nggak jadi orang yang kikir dengan waktu, saudara. Kita rela untuk mengorbankan waktu walaupun capek, tetap layani dia. Kita doain, kita say hello, bagaimana kabar dan sebagainya, gitu ya. Kita doain gitu. Nah, saudara, ini sudah berbicara mengenai kasih. Ini adalah harta kita di sorga. Ini adalah berbicara mengenai kekekalan. Apalagi kalau orang itu berhasil kita bawa untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Melalui kasih, perhatian yang kita berikan. Iya. Luar biasa rekan-rekan dewasa muda, ya rekan-rekan pengurus. Di saat ada saudara-saudara kita yang isoman, ada salah satu pengurus berkata, Kak, kita antar buah ke dia. Oh iya, bagus. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu hartanya dia itu. Orang yang seperti itu, saudara, hartanya adalah harta di sorga. Harta yang tidak kelihatan, yang dia kejar. Sehingga dia bisa ingat, kita kasih buah, kita antar snack, kita belikan susu. Iya. Bahkan ada yang butuh obat karena COVID-nya udah begitu parah. Kita bagaimana? Ya sudah, kalau gitu berdoa saja. Nggak bisa, dia harus minum obat. Iya. Dan itu harus dibantu kalau memang dia nggak mampu. Hati saya miris, saudara. Hati saya miris. Ya kan? Pada saat dia betul-betul seseorang kena COVID, ya itu saudara bersaudara ada yang berkata, untuk apa mau tebus obat mahal-mahal, gitu kan? Sudah ini saja. Padahal ini sudah antara hidup dan mati. Iya. Kalau bagi saya uang itu nggak ada apa-apanya. Kalau selagi memang itu Tuhan arahkan ke kita, kita masih bisa melakukan. Jangan pernah ditutup ini peti. Ini gambar peti di depan saudara ini yang saudara sedang lihat. Jangan pernah ditutup ini peti. Peti yang di dalamnya ada cahaya. Iya, saudara, ini dipakai untuk kekekalan. Ini dipakai untuk kekayaan yang tidak terwujud. Dari yang terwujud ini, pakailah untuk yang menjadi yang tidak terwujud. Ya, karena hidup di dunia ini cuma sementara. Dan semuanya ini hanya titipan. Gitu. Jangan pernah ditutup. Apalagi masa pandemi ini, saudara. Apa yang saudara bisa lakukan? Banyak. Saudara, saya kadang-kala mungkin kalau saya berbicara, saudara tidak percaya. Iya, ini Papa Jaden dengan saya beda tempat, ada di revival. Saya Papa Jaden di rumah, saya di revival ya. Hari-hari saya kadang-kala bingung, ya. Membagi waktu bingung gitu, saudara ya. Kadang-kala makan juga bisa lewat gitu. Tidur berapa waktu kurang karena banyak sekali. Iya. Banyak sekali yang membutuhkan pertolongan. Mungkin hanya dibesarkan hatinya, didukung, ya didoakan gitu, diberikan support gitu saudara ya. Dan memang terkadang kita juga harus merogoh kantong. Bukan cuma merogoh kantong, kantong so habis, kita harus tarik ATM. Ya. Nominal memang akan semakin berkurang, tapi saudara, harta kita di sorga semakin bertambah. Orang yang fokus atau tujuan hidupnya adalah kekayaan yang tidak terwujud, kepada kekayaan yang tidak terwujud, saudara, dia akan tahu apa arti hidupnya dan untuk apa. Jadi mari malam hari ini, rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi harta saudara saat ini? Coba renungkan. Iya. Sampai malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman ini. Apa yang menjadi hartamu? Karena itulah yang mempengaruhi hati kita. Kalau harta bagi kita adalah yang terwujud, kekayaan yang terwujud, hanya itu, saudara, kita akan bisa menyimpang dari iman. Karena kita akan menjadi pribadi yang prioritas hidup adalah uang dan tidak pernah puas dengan uang. Dan kita akan menjadi pribadi yang serakah, kikir.
tidak bisa berbagi, tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar. Sedangkan masa pandemi ini, saudara, sangat membawa kebaikan bagi kita orang percaya. Apa kebaikannya? Bagaimana kita memandang, bagaimana pandemi ini mengubah sudut pandang kita. Coba kita baca tadi, saudara, Matius 6 yang berbicara tentang mata. Ya, kita lihat ya, Matius 6 tadi. Ayat yang ke 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Ya, mata di sini, saudara, tidak hanya berbicara tentang mata jasmani, saudara. Betul, mata adalah pelita tubuh. Tapi ini berbicara mengenai adalah sudut pandang. Mata itu untuk melihat, untuk memandang. Sudut pandang kita. Masa pandemi ini adalah sesuatu kebaikan dari Roma 8 ayat 28. Membawa kehidupan kita sebagai orang percaya untuk bisa mengubah sudut pandang kita. Apa yang kita cari? Apa yang mau kita pertahankan? Iya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita, kenapa tidak? Mengubah sudut pandang kita. Kita bukan menjadi orang yang serakah. Kita bukan menjadi orang yang kikir, yang membangun kerajaan diri sendiri, tapi kita nggak peduli dengan orang lain. Tapi kita belajar untuk membangun kerajaan Allah. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebenaranmu, apa lagi? Kerajaanmu itu bagianku. Kerajaanmu, iya, kebenaranmu yang aku lakukan setiap hari. Mari saudara-saudara, rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tahu saudara saat ini dalam zona nyaman, saudara tidak pernah merasa kekurangan, saudara nggak terdampak. Iya, saudara tahu bahwa harta yang terwujud itu Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara bisa memiliki harta yang di sorga. Makanya pesan saya dengan ilustrasi gambar ini, jangan pernah tutup itu peti. Peti harta yang terwujud seberapa yang saudara miliki. Belajar seperti janda yang di rumah ibadat memberikan 2 keping. Dan Yesus berkata, persembahannya itu paling besar dibanding semuanya. Karena yang dilihat, cara Tuhan melihat dari apa yang kita persembahkan bukan nominalnya, saudara. Tapi adalah nilai pengorbanan yang ada di dalamnya. Mungkin saudara tidak berkelebihan, tapi saudara berani menabur. Saudara berani untuk menambah harta di kerajaan surga yang tidak kelihatan. Saudara lakukan, saudara akan alami. Iya, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena pandemi ini membawa suatu kebaikan kepada setiap kita orang percaya, menguji hati kita, menguji iman kita. Iya. Kalau kita punya harta di sorga, kalau kita mengejar apa yang bersifat kekekalan, disitulah hati kita. Dalam keseharian saya dan saudara, tentu Tuhan adalah fokus hidup kita. Kalau Tuhan fokus hidup kita, saudara, pasti kita mau tahu apa kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita akan hidup itu firman, kita akan lakukan itu firman dalam keseharian kita. Termasuk kita harus membuka terus ini, kotak ini. Iya, berbicara mengenai kekayaan yang terwujud dalam hidup kita harus tetap salurkan, kita harus tetap buka. Kita dengan senang hati, karena kita tahu fokus hidup kita adalah Dia, dan Dia yang suruh, Dia yang berkehendak, maka kita melakukan. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Taruhlah harta di sorga. Taruhlah hati saudara kepada harta di sorga. Maka bukan cuma di bumi ini, saudara, sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita tetap bersama dengan Dia. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan kepada kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau Roh Penolong. Mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat nafas, kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Tuhan selama kami hidup, kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan dulu keluar. Ada pesan yang disampaikan dari pengurus Dewasa Muda malam hari ini kepada kita sekalian. Mari kita saksikan bersama-sama, baru kita masuk dalam doa penutup ya. Sabar ya. Silakan. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, panjang
limpahkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Seluruh bumi. Ya, puji Tuhan. Jadi pesan untuk kita sekalian melalui tayangan ini, dimulai dari kita rekan-rekan dewasa muda GBPS Palu, ya mari kita bekerja sama yang baik dalam melaksanakan prokes ya. Jadi masker itu penting kemana-mana, bahkan sekarang ini dikatakan kalau perlu, misalnya kita cukup dekat dan memang harus tetap beraktivitas, lapis 2 maskernya ya. Kita tetap berdoa untuk sikon yang ada di negeri kita ini, dan Tuhan campur tangan. Mari kita akhiri persekutuan dewasa muda malam hari ini, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu, penyertaan-Mu. Engkau telah memimpin daripada ibadah persekutuan dewasa muda dari awal hingga akhirnya. Dan Kau boleh memberkati jaringan yang ada. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi dimanapun berada saat ini, kami percaya Tuhan, mereka yang datang dengan penuh kerinduan hati yang mencari Engkau. Mereka semua, kami semua mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah fokus hidup kami Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan, harta kekayaan kami Tuhan. Kami Tuhan mau belajar senantiasa untuk menjadikan Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, fokus hidup kami tetap kepadamu. Apapun yang terjadi di sekitar kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Dan apapun juga yang terjadi di sekitar kami Tuhan, tetap kami belajar mengenal kehendak-Mu. Sehingga kehendak-Mu lah yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan hidup kami boleh senantiasa menyenangkan Engkau. Sehingga Tuhan, kami boleh terus bersama-sama dengan Engkau. Allah Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami semua sehingga tidak ada satupun kami yang menyimpang dari iman kami. Dengan tipu muslihat iblis yang licik, yang seringkali Tuhan membuat kami lengah, membuat kami tidak sadar, tanpa kami sadari Tuhan, mengalihkan perhatian kami, harta akan kekayaan yang terwujud yang seringkali berusaha untuk kami kejar, sehingga tanpa kami sadari Tuhan, akhirnya kami menyimpang daripada iman, karena kami belajar, kami menjadi cinta akan uang, dan menjadikan segala-galanya. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau belajar, yang menjadi harta dalam hidup kami adalah kekekalan, yaitu harta di sorga yang tidak kelihatan. Kami akan terus belajar Tuhan mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatunya Engkau akan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati rekan-rekan dewasa muda Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kesehatan setiap kami Tuhan. Engkau melimpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, karena dengan demikian kami akan menjadi sehat. Dengan tubuh yang sehat ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk memuliakan Engkau, pakailah kami Tuhan. Dan apapun yang Engkau percayakan kepada kami percaya, kami tahu Tuhan, kami hanya manajer-manajer yang Engkau percayakan. Kami mau menjadi manajer yang bisa bertanggung jawab Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati finansial daripada seluruh dewasa muda. Kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga tidak ada satupun dewasa muda yang mengalami kekurangan, tapi mereka tetap terus mengalami kelimpahan.
Setiap roh penghalang berkat, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu, apapun yang terjadi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Dan banyak cara Engkau bisa menyalurkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan Kau pakai kami Tuhan untuk terus juga boleh menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati semua pengurus daripada Persekutuan Dewasa Muda, yang begitu setia melayani Engkau dan berjerih lelah untuk Engkau Tuhan. Kau pakai kehidupan mereka untuk mereka boleh tetap setia juga dan lebih lagi dalam pelayanan yang Kau percayakan. Terpujilah nama-Mu, berkati rumah tangga keluarga masing-masing Tuhan. Sehingga setiap rumah tangga keluarga daripada Dewasa Muda yang ada ini Tuhan, mereka menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak kami semua Tuhan. Pertumbuhan fisik, mental, intelektual, rohani mereka diberkati, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga proteksi anak-anak kami semua Tuhan. Limpahkan damai sejahtera-Mu juga, sehingga masa-masa saat ini Tuhan mereka tetap boleh limpah dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan semua yang terkait Tuhan. Kiranya Kau berikan hati yang bijaksana Tuhan, hikmat daripada Tuhan di dalam memimpin akan negeri ini, memimpin akan bangsa ini Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu terus Engkau berikan Tuhan. Pihak dari manapun yang berusaha untuk merongrong kepemimpinannya, kami percaya Engkau yang menetapkan Tuhan, Engkau juga yang akan menyertai dengan hikmat-Mu, sehingga semua permasalahan yang ada di negeri ini Tuhan dapat teratasi dengan baik berdasarkan tuntunan daripada Tuhan. Memberkati semua tim medis Tuhan yang belakangan ini bekerja dengan begitu rupa, dengan semua yang terkait Tuhan. Kau berikan kekuatan senantiasa. Kiranya Kau juga Tuhan campur tangan, sehingga melalui tim medis yang ada ini juga Tuhan, permasalahan COVID yang ada di Indonesia ini Tuhan bisa segera teratasi. Berikan juga hati yang bijaksana kepada semua lapisan masyarakat, daripada semua umat-Mu Tuhan terlebih dahulu dimulai. Mereka untuk Tuhan memiliki hati yang bijaksana, melakukan prokes yang ada Tuhan. Sehingga Tuhan dengan demikian mata rantai pemutusan daripada COVID-19 ini Tuhan bisa segera terjadi, dan dengan demikian Tuhan Indonesia boleh bebas daripada COVID ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Dengan cara-Mu Kau bisa melakukannya. Mengenai program vaksin juga Tuhan Kau buka jalan, campur tangan, sehingga Tuhan dimanapun juga semuanya bisa dilaksanakan dengan lancar untuk proses vaksinasi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana kepada kita sekalian, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu, jaga kesehatan, stay at home, berkati anak-anak kita supaya mereka juga tetap enjoy. Tuhan memberkati.